Saya hormati Ibu Suryati Eka Putri, SSI, MSI, narasumber kita pada pagi hari ini akan memberikan ilmunya dan pengalamannya terkait dengan penulisan artikel yang bereputasi. Sedikit saya tampilkan biodata beliau. Bapak Ibu, oh enggak terekam ya. Terlihat Bapak Ibu? Terlihat Pak. Iya Pak. Ini terlihat? Iya Pak. Oke, ini biodata beliau. Jadi riwayat pendidikan beliau itu 2005 dan sampai 2008 itu beliau di Universitas Brawijaya kuliahnya, program diploma analisis kimia. Kemudian di 2008 sampai 2010 beliau di program sarjana ilmu kimia di Universitas Brawijaya juga. 2010 sampai 2012 masih tetap ya Bu ya kuliahnya di Universitas Brawijaya ya terkait dengan bidang keahlian kimia material. Nah, riwayat penelitian beliau ini wah panjang ini, banyak sekali ini ya Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa. Ya ini kita spill di publikasi ya, di publikasi artikel ilmiah. Jadi banyak juga ini di 2018 ada jurnal beliau terbit di Q4 ya. Di tahun 2018 juga ada artikel beliau terbit di Scopus Q2. Wah, panjang nih, banyak quiz-nya ini. Banyak ya Bapak Ibu teman-teman mahasiswa. Jadi artikel beliau terbit di jurnal bereputasi atau terindeks Scopus itu banyak. Jadi dari Q2, Q4, Sinta 3 ini sangat-sangat luar biasa ya. Jadi inilah mengapa saya mengundang beliau untuk memberikan tips ya, tips-tips bagaimana cara kita menulis atau menulis artikel yang baik Bapak Ibu. Nah, itu sekilas terkait dengan biodata beliau. Nanti beliau yang akan mengenalkan diri lebih lengkapnya terkait dengan pengalaman-pengalaman beliau. Kita punya waktu ini Bu Suryati singkat Ibu. Jadi memang kalau pertemuan serial webinar kami itu kami lakukan singkat-singkat saja, paling lama itu 1,5 jam. Oh, ya, Nah, biasanya itu hanya sejam saja Bu Suryati. Ya. Ya. Karena apalagi namanya ini kan berkontinu, jadi ada poin-poin dari penulisan artikel itu yang kami penggal-penggal sehingga saya harapkan kepada teman-teman Bapak Ibu mahasiswa ini bisa secara lebih baik dalam mencerna apa yang ditulis di kesimpulan, apa yang ditulis di metodologi, apa yang ditulis di pendahuluan dan lain sebagainya. Sehingga program kerja kami memang seperti itu. Jadi setiap semester itu akan ada pembedahan terkait dengan struktur jurnal yang kita biasa buat atau dari ini, apalagi di gaya selingkungnya. Seperti itu Ibu Suryati. Baik, Bapak Ibu, waktu dan tempatnya saya persilahkan buat Ibu Suryati memberikan materi untuk kegiatan kita pada pagi hari. Saya persilahkan Ibu. Baik, terima kasih banyak Pak Musaini atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Saya panggil teman-teman saja mungkin ya. Ya, supaya lebih akrab Bu. Ya, lebih akrab teman-teman saja ya. Dan salam sehat bagi kita semua. Jadi ini mungkin bukan saya kasih materi ya teman-teman, tapi kita lebih banyak ke sharing ilmu bersama-sama karena saya juga masih
baru belajar, dari tadi CV sudah bisa dilihat kalau misalnya saya pun mulai giat publikasi itu pada tahun 2023. Jadi baru-baru juga Pak Musa ini, saya ini belajar Yes. menulis. Oke, jadi ini PPT-nya sudah kelihatan? PPT-nya belum, Ibu. Yang kelihatan ini pesertanya. Kayaknya salah klik, Bu. Kenapa? Pak ya, kenapa begini? Wah, Bapak. Bentar Pak ya, kok. Aduh. Bentar Pak. Oke. Bentar, saya hentikan. Oke. Kalau ini Pak, sudah kelihatan? Teman-teman, Pak Musa ini? Ya, oke. Sudah, Ibu. Oke. Oke, jadi kita mulai Pak saja Pak ya. Jadi perkenalkan, mungkin saya sudah diperkenalkan sama Pak Musa ini. Jadi perkenalkan saya Surya Eka Putri, biasa dipanggil dengan Eka, teman-teman sekalian. Jadi saat ini saya adalah salah satu tenaga pendidik di Universitas Negeri Makassar di jurusan kimia dan juga sedang menempuh sebagai mahasiswa di Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin. Jadi mungkin di sini saya dikasih tugas sama Bapak Muhammad Muzaini terkait menulis kesimpulan yang ringkas dan representatif. Tapi mungkin di sini saya akan banyak menyinggung di awal beberapa hal yang saya anggap mungkin bisa kita sharing bersama-sama. Jadi sebelum saya mulai, mungkin saya mau memaparkan dulu biasanya teman-teman termasuk saya pribadi dulu ada beberapa hambatan mengapa kita tidak mau menulis artikel. Yang pertama, biasanya kita tidak ada fasilitas dan kurangnya referensi. Padahal saat ini kan kita sangat mudah berselancar di dunia maya, di Google untuk mencari referensi-referensi. Kemudian biasanya kita zona nyaman, maksudnya zona nyaman kita asik dengan keluarga ataupun dengan lingkungan sekitar kita sehingga kita sulit untuk memulainya. Karena sebenarnya hambatan dalam menulis artikel itu yang paling besar itu adalah memulai, bagaimana cara memulai, kemudian mencari ide. Kita juga kadang selama ini karena banyaknya media sosial, kita sibuk Facebook, WA, maupun main game. Kemudian yang mungkin pada umumnya hambatan yang banyak kita temui itu, kita merasa bahwa bahasa Inggris kita kurang. Padahal sebenarnya kan sekarang sudah ada Google Translate yang memudahkan kita untuk mampu mengkonversi bahasa Indonesia menjadi bahasa Inggris. Nah, karena adanya hambatan ini, maka sebenarnya ada beberapa motivasi untuk kita, mengapa kita harus menulis artikel. Teman-teman sekalian mungkin ada yang guru ya? Banyak, Bu, banyak. Banyak, oke. Biasanya kan kalau guru itu memang kita mau menulis supaya kita mau untuk naik pangkat ya. Nah, naik pangkat ataupun misalnya untuk mempublikasikan hasil karya kita ke skala nasional maupun skala internasional. Kemudian untuk adik-adik mahasiswa yang fresh graduate biasanya menulis artikel misalnya untuk syarat beasiswa. Kemudian untuk teman-teman mahasiswa yang saat ini mungkin kita melakukan sharing-sharing ilmu seperti ini mungkin harus menulis artikel ilmiah sebagai syarat lulusnya. Jadi itu adalah syarat yang diberikan universitas atau institusi. Jadi beberapa universitas memberikan syarat misalnya untuk pasca sarjana untuk yang S2 magister biasanya syarat lulusnya misalnya melakukan publikasi di proceeding internasional dengan melakukan presentasi terlebih dahulu pada seminar internasional. Bahkan ada universitas yang mensyaratkan untuk mahasiswa S2 melakukan publikasi di jurnal internasional misalnya Scopus Q3 atau Q4. Tetapi mungkin ini agak unik Bapak teman-teman sekalian. Mengapa kita harus menulis artikel ini yang paling atas, cari uang tambahan. Sebelumnya teman-teman sudah tahu belum kenapa kita menulis artikel kita bisa mencari uang tambahan? Atau ini sudah tahu sebelumnya? Kalau dengan menulis artikel kita dapat mencari uang tambahan, teman-teman? Wah, ini yang belum saya tahu juga ini, Bu Eka. Ini saya sekedar sharing, jadi cari uang tambahan, ini saya ada teman, sebenarnya orangnya tidak bisa menulis, tapi dia giat melakukan penelitian di laboratorium. Sehingga pada saat sedang studi lanjut, saya sebutkan saja instansinya di salah satu universitas ternama di ITB,
melakukan publikasi internasional. Ternyata hasil publikasinya itu dilirik oleh salah satu perusahaan BUMN di Indonesia, sebut saja dia Pertamina. Nah, akhirnya sampai detik ini mengalir Pak, dolarnya ke dia. Awalnya itu hanya dari apa? Hanya dari publikasi artikel. Kemudian pengalaman saya di akhir tahun 2022 kemarin, karena saya juga sekarang, posisinya adalah seorang mahasiswa pasca sarjana, kemudian, ada apa ya, ada jurnal Pak, teman-teman sekalian ada jurnal, kemudian saya ajak sharing atau, berkolaborasi dengan salah satu teman di universitas, ternama juga di Makassar. Ternyata di kampusnya, dia itu ada insentif atau ada reward. Jadi misalnya di tempat kerja teman-teman sekalian, entah itu di perusahaan ataupun di perguruan tinggi, apalagi di perusahaan biasanya ketika kita menulis artikel, itu biasanya ada reward atau, insentif. Kalau yang di perguruan tinggi, biasanya itu untuk Scopus misalnya Q3, dia mendapatkan reward sebagai ini ya, sebagai corresponding author aja itu dapat 9 juta teman-teman. Jadi bayangkan misalnya kita menargetkan menulis artikel 1 tahun, 3 artikel saja sebagai corresponding berarti bisa 9 juta kali 3, kita sudah bisa dapat berapa, 9 kali 3 27 juta per tahun. Jadi itu salah satu itu maksud saya ini di awal supaya teman-teman sekalian termotivasi untuk menulis artikel, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Bisa jadi hasil penelitian Bapak Ibu dilirik misalnya oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau misalnya Menteri Perekonomian, sehingga nanti akan digunakan, kemudian setiap tahunnya akan diberikan insentif berdasarkan hasil penemuan atau inovasi yang telah Bapak atau teman-teman dapatkan, kemudian dituangkan dalam suatu artikel ilmiah. Seperti itu. Jadi ini sekedar joke saja ya, ini joke saya dengan, adik-adik mahasiswa di UNM yang sedang menulis skripsi, kalau misalnya Bu menulis artikel itu susah, jadi biasanya saya memberikan hasil screenshot saya ini yang saya dapatkan di media sosial Instagram. Jadi intinya mungkin kalau teman-teman sekalian karena ini sudah pertemuan keberapa, jadi mungkin sudah tahu bagaimana menstruktur dari suatu artikel ilmiah. Jadi pendahuluan, rumusan masalah, latar belakang, kemudian kalau skripsi atau tesis kan ada dasar teori, tapi kalau misalnya untuk artikel ilmiah biasanya dasar teori itu kita masukkan di latar belakang atau introduction. Nah, ini juga mungkin sudah pendahuluan saja, jadi jenis artikel ilmiah ada artikel hasil riset yang mungkin teman-teman nanti akan tulis ketika, di akhir semester program pasca sarjana, jadi bisa berupa eksperimen di laboratorium maupun survei di lapangan. Kemudian ini teman-teman sekalian sudah pernah mungkin menulis artikel review? Nah, ada yang sudah pernah menulis artikel review, Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa? Atau ada yang sudah tahu teman-teman kalau masalah terkait artikel review? Nah, jadi ini mungkin Lanjut saya WK ya. ya, sharing saja ya teman-teman. Jadi misalnya kan kalau kita menulis, kalau misalnya kita menyusun tesis, saya mau dengarlah dari teman-teman ketika menyusun tesis yang pertama teman-teman buat itu kan pasti judul ya, pasti judul. Kemudian bab 1 pendahuluan, kemudian isi pendahuluan kan ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan seterusnya. Kemudian bab 2 kan tinjauan pustaka atau dasar teori. Teman-teman sekalian yang pertama dibuat apa? Bab 1, 2, atau 3? Satu orang saja yang jawab. Ya, Ibu Mutiara, silahkan Bu. Apa yang dibuat dulu Bu? Biasanya. Nah, kalau nyusun tesis. Nyusun tesis tuh apa yang dibuat Skripsi Bu? lah, kemarin skripsi, Pak nyusun Ya, skripsi kemarin mungkin yang dekat-dekat ya, WK ya. ya skripsi aja lah yang Identifikasi kemarin baru. masalah dulu, Kak. Identifikasi masalah. Identifikasi masalah. Setelah itu apa Ibu Mutiara? Latar belakang. Latar belakang. Kemudian, Dek, Bu, siapa? Adik ya atau kakak ini, Ibu Mutiara? Ini ibu-ibu ini Bu. Oh, ibu-ibu. Ukuran kita ini. Jadi biasanya kayak ini kemarin waktu sangat sayang ketika kita menulis tesis misalnya, kan kita buat bab 2. Nah ternyata bab 2 kita itu, kita bisa menuangkannya dalam suatu bentuk artikel ilmiah. Itu dalam bentuk artikel review, jadi kita tidak perlu melakukan penelitian terlebih dahulu. Nah seperti yang diterapkan pada saat saya studi di Unhas itu, di semester 2, sebelum kami menyusun kalau, misalnya tesis ya, kami kan menyusun dulu dasar teori. Nah dasar teori itu kami diarahkan oleh dosen pembimbing atau dosen promotor untuk membuatnya dalam suatu artikel review. Jadi itu bisa menghasilkan suatu artikel ilmiah juga. Nah sekarang mungkin ini saya kasih
ini sedikit ya teman-teman. Jadi sebenarnya judul tesisnya teman-teman sekalian, kita bisa modifikasi menjadi judul artikel maupun artikel review dengan membuatnya lebih menarik lagi. Saya kira ini sudah kemarin. Nah sekarang kita masuk ya teman-teman, bagaimana tips mempersiapkan publikasi artikel ilmiah. Yang pertama pasti kita persiapkan manuskripnya dulu, corrected grammar, spelling check. Nah, ini yang paling penting sebenarnya teman-teman, klinik jurnal. Nah, ada beberapa universitas atau instansi itu memang menyiapkan klinik jurnal, entah itu yang klinik itu adalah apa promotor atau dosen pembimbingnya, ataupun teman sebaya kita yang kalau bisa dikatakan sudah ada track record dalam publikasi artikel ilmiah. Kemudian kita pastikan, ini juga penting Bapak, teman-teman, pastikan tujuan jurnal yang dituju. Jangan sampai penelitian kita tentang A, kita tujunya ke jurnal yang B. Saya kira ini sudah ya, mungkin yang pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, ini contohnya yang saya katakan mungkin nanti tesisnya teman-teman bisa dibuat bentuk suatu artikel. Ini artikel ini adalah turunan dari skripsi mahasiswa saya S1 tahun 2022, terbitnya tahun 2023. 2020 terbitnya tahun 2023 teman-teman. Jadi judulnya itu tidak menarik kan, nama juga skripsi kan pasti secara komprehensif, secara umum. Jadi judulnya itu hanya sintesis dan karakterisasi. Maaf teman-teman karena saya adalah orang kimia murni, jadi mungkin nanti lebih banyak berbicara tentang ini. Jadi ini kemudian saya buat judulnya menjadi lebih menarik. Misalnya biosintesis dari ekstrak ini. Jadi setelah saya menyusun ini, saya mencari kolega. Maksudnya mencari kolaborasi riset. Saat itu saya diperkenalkan dengan salah satu peneliti dari Bulgaria. Akhirnya artikel ini terbit di Karbala, itu free teman-teman sekalian, jadi tidak berbayar karena sekarang kan banyak jurnal yang berbayar hingga puluhan juta, yang ini free. Kemudian Ini baru-baru ada yang sampai 42 juta loh, Bu. Iya, benar. Ada yang 50 juta demi untuk mendapatkan apa guru besarnya ya. Iya. Ini itu. Jadi ini sebenarnya selain judul, bagian apa lagi dalam jurnal yang mampu menarik minat pembaca? Jadi tidak bisa dipungkiri ya teman-teman, ketika kita mau mencari literatur, misalnya kita mau mencantumkannya dasar teori. Kira-kira teman-teman yang pertama kali dibaca apa teman-teman? Apanya? Selain judul maksudnya, selain judul. Kan kalau saya pribadi, saya jarang membaca satu jurnal itu full sampai selesai. Pasti Iya, yang pasti yang saya baca ada yang saya lirik. Kalau teman-teman apanya yang dilirik bagiannya? Pasti Abstrak. judul. Abstraknya. Oh, abstraknya. Pasti abstrak. Setelah abstrak apanya teman-teman? Daftar isinya. Yang mana yang Oke, daftar isinya. Hasilnya, Jadi, Kak. hasilnya, oke. Jadi biasanya kan ada 2. Jadi di sini saya dapat berita di Google, cara meringkas jurnal dengan mudah dan akurat. Ternyata dengan cara meringkas itu yaitu dengan membaca 2 bagian saja, abstrak dan kesimpulan jurnal. Makanya kebetulan saya mendapat bagian tentang kesimpulan, bagaimana cara menulis kesimpulan dan yang representatif. Makanya kita harus mampu bagaimana cara menulis kesimpulan sehingga dapat menarik minat pembaca. Nah, saya kira tadi karena ada abstrak ya, kita singgung dulu sedikit abstrak. Kalau abstrak saya kira sudah pernah ada pembicara sebelumnya, tetapi sebenarnya dalam menulis abstrak teman-teman, ada satu kata kunci yang harus kita cantumkan. Apa itu? Dikatakan oleh ketika saya mengikuti bootcamp, ini juga saya menulis, saya juga belajar teman-teman dari kolega-kolega ataupun dari kalau misalnya ada buka workshop atau bootcamp itu saya ikut karena saya pun sering di-reject awal-awalnya artikel saya. Ternyata untuk menulis abstrak itu di sini saya dapatkan harus ada selling point-nya teman-teman. Selling point-nya artinya apa? Apa yang bisa menjual dari tulisan teman-teman sekalian. Jadi misalnya di sini di artikel ini yang tadi these findings indicate. Jadi dia menjual bahwa ternyata hasil penelitiannya itu dapat digunakan untuk pengolahan limbah di bawah sinar matahari di masa akan datang. Jadi ini adalah selling point-nya. Jadi ketika teman-teman nanti menulis artikel atau jurnal,
menyusun abstrak, jangan lupa teman-teman, don't forget it to put untuk menyimpan selling point di bagian akhir saja abstrak. Terus biasanya juga di bagian awal abstrak, itu biasanya juga untuk menarik, dikatakan penelitian terbaru ini. Jadi kayak ini, a green method was used for the first time. Jadi ada kata-kata first time, berarti orang-orang akan tertarik, oh ini first time, berarti ini pertama kali, inovasinya ini karena first time berarti belum pernah dilakukan sebelumnya. Jadi itu akan menarik minat pembaca. Akhirnya pendahuluan bukan bagiannya, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Jadi kesimpulan saya kira mirip ya dengan ringkasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Saya kira semuanya teman-teman pasti bisa menulis kesimpulan. Tapi bagaimana kita menulis kesimpulan yang dapat menjadi ujung tombak dari tulisan dalam jurnal yang kita tulis itu. Oleh karena itu kita harus meramu kalimat dalam kesimpulan tersebut yang ringkas, jelas, dan tidak menimbulkan ambiguitas bagi pembaca. Kemudian, ciri-ciri kesimpulan yang baik. Yang pertama, pasti harus sederhana, singkat, dan jelas. Kemudian, pesannya dapat tersampaikan. Berisi ringkasan dan tulisan menggunakan kosakata baru, dapat bergabung dengan kalimat utama, kemudian dapat berupa hubungan sebab akibat, kemudian dibuat berdasarkan kata kunci pada kalimat penjelas dan ide pokok. Jadi intinya seperti ini. Misalnya dalam teman-teman misalnya mengkaji misalnya COVID, misalnya pengaruh umur terhadap daya tahan tubuh. Jadi nanti di kesimpulannya kalau bisa nanti di hasilnya misalnya Bapak Ibu teman-teman menemukan misalnya di bawah umur 20 lebih sulit, maksudnya sedikit persentase yang terkena COVID. Kemudian umur 20 sampai 30. Nah, itu jangan dicantumkan keseluruhan dalam kesimpulan, tetapi diringkas, teman-teman, diringkas, kemudian bagaimana cara bisa sampai apa yang ingin disampaikan ke pembaca. Kemudian yang pertama, cara membuat kesimpulan yang pertama, baca kembali teks. Biasanya kan yang tulis artikelnya, yang tulis jurnalnya, pasti kan teman-teman sekalian. Nggak mungkin kita menulis tesis, jadi bagaimana ya teman-teman, biasanya kan ada ya terima jasa penulisan artikel ilmiah. Saran saya, kalau bisa kita menulis sendiri. Kenapa? Karena ilmunya nanti ini akan kita gunakan terus-menerus, apalagi kalau teman-teman sekalian sudah lulus di program pasca sarjana Unismu, kemudian nanti dikatakan, wah, itu keren tuh, misalnya Mutiara, Ibu Mutiara sudah publikasi di jurnal nasional, misalnya Sinta 2. Teman-teman sekalian, untuk publikasi di jurnal nasional Sinta 2 itu sepertinya lebih sulit daripada publikasi di jurnal internasional terindeks Scopus. Kenapa saya katakan demikian? Karena ininya gak ketat, teman-teman, reviewernya gak ketat. Jadi memang kita harus mengikuti tips dan trik yang telah diberikan oleh pemateri-pemateri sebelumnya, bagaimana cara menulis judul, pendahuluan, atau introduction, kemudian metode, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan. Nah, karena kesimpulan ini ujung tombaknya, maka sebelum membuat kesimpulan, pasti kita harus membaca kembali teks atau tulisan yang telah kita tulis. Kalau misalnya teman-teman misalnya malas membaca kembali teks, baca abstraknya. Tapi ingat yang harus ditekankan, jangan melakukan copy paste apa yang teman-teman tulis di abstrak kemudian ditulis juga di kesimpulan. Nah, setelah baca kembali teksnya, dicatat teman-teman apa ide pokoknya dalam setiap teks. Misalnya pembahasannya ada banyak ya, pembahasannya ada A, pengaruh ini, B, pengaruh ini. Nah, di setiap bagian-bagian itu dicatat ide-ide pokoknya. Kemudian jangan menggunakan kata-kata yang diulang. Biasanya, misalnya kesimpulan, berdasarkan data yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa semakin ini, selanjutnya bla bla bla, selanjutnya. Jadi kalau bisa jangan ada kata yang berulang, repeated words. Itu kalau bisa dihindari teman-teman. Kemudian ada beberapa teknik pengambilan kesimpulan dengan metode deduksi. Jadi memaparkan masalah dulu bagian awal. Jadi kita biasanya bagian awal telah dilakukan penelitian terkait itu, biasanya kita ambil judulnya kita. Kemudian berdasarkan hasil yang diperoleh, maka dapat disimpulkan. Jadi itu menggunakan metode deduksi. Kemudian ada metode analogi dengan cara memberikan gagasan,
pandangan, atau menyampaikan pokok penelitian menjadi lebih sederhana dan lebih mudah dipahami. Nah, ini biasa juga paling baik digunakan yaitu dengan metode korelasi. Kalau metode korelasi yang saya katakan bahwa dicatat ide pokok setiap bagian pembahasan, kemudian dihubungkan antara pembahasan A, B, dan C. Kemudian cara membuat kesimpulan yang kelima yaitu tuliskan opini terkait permasalahan yang ada. Kemudian meskipun hasil penelitian yang kita dapatkan itu tidak sesuai dengan harapan kita, maksudnya misalnya penelitian sebelumnya lebih bagus dari penelitian kita, itu tidak apa-apa teman-teman, tetap kita ungkapkan itu sebagai suatu penemuan terbaru. Jadi kita ungkapkan keterbatasan dari penelitian yang telah teman-teman lakukan, yang telah dituangkan dalam suatu artikel ilmiah. Kemudian yang paling simpel adalah tempatkan diri kita sebagai seorang pembaca. Kalau tidak bisa tempatkan diri kita sebagai seorang pembaca, mungkin bisa dikasih temennya, diberikan temennya, minta tolong temennya untuk membaca. Kalau temennya misalnya, saya kurang paham dari kalimat ini, jadi kalimat itu diramu lagi sehingga menjadi lebih komunikatif. Nah, ini contoh kesimpulan. Jadi, di awal dijelaskan, jadi ini secara umum. Jadi sintesis nanopartikel menggunakan ekstrak buah naga dan ini telah dilakukan. Jadi ini bagian umumnya. Kemudian ini hasilnya. Jadi hasilnya sebenarnya di sini itu banyak sekali teman-teman. Tapi di sini yang diambil hanyalah kesimpulannya, maksudnya ide pokok dari topik yang pembahasan bagian analisis menggunakan menggunakan ini yang dihasilkan phase center cubic berarti analisis menggunakan salah satu instrumen. Nah, kemudian dalam membuat kesimpulan, biasanya karena kita malas membuat kesimpulan, jangan copy paste dari pembahasan. Kemudian membuat jawab atas pertanyaan penelitian. Nah, yang paling penting itu berikan alasan mengapa tulisan kita itu penting. Jadi alasan mengapa tulisan kita penting itu dapat kita tempatkan di bagian akhir dari kesimpulan, sama dengan pada saat tadi yang di awal untuk menulis abstrak. Jadi ini contohnya, ini bagian ini sebenarnya di pembahasan ini ada angka-angka. Jadi hasil XRD, kristalinitas dan sebagainya, ada angka-angka yang muncul di pembahasan. Tetapi di kesimpulan saya menggunakan metode korelasi, di mana kristalinitas keramik menurun dengan meningkatnya regangan pada saat suhu sintering dinaikkan. Jadi sudah tidak muncul lagi angka-angka. Ketika ketika seseorang membaca artikelnya, dilihat ternyata ketika ini semakin naik suhunya, maka kristalinitasnya semakin meningkat juga. Kenapa bisa? Jadi nanti akan dibaca artikelnya, kita akan dia cari di bagian pembahasan seperti apa suhunya, seperti apa kristalinitasnya. Jadi kita harus meringkas temuan penelitian yang telah kita lakukan. Kemudian ini alasan penting mengapa tulisan kita itu harus dibaca oleh pembaca. Jadi di bagian akhir ini ada positif aspek dan future works, artinya ada aspek positif dan juga pekerjaan yang akan mendatang yang dapat menunjang hasil riset yang telah teman-teman lakukan. Itu sama dengan di abstrak, tapi ini kata-katanya harus berbeda dengan kata-kata yang ada, kalimatnya berbeda dengan yang ada di abstrak. Jadi teman-teman, ini ada beberapa contoh kalimat yang sering digunakan pada bagian kesimpulan. Biasanya kan berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini menunjukkan bahwa biasanya juga penelitian mengenai pengaruh pemberian kuis terhadap hasil belajar telah berhasil dilakukan. Hasil yang diperoleh menunjukkan bla bla bla. Kemudian biasa juga dijelaskan dulu, kemudian dengan demikian berdasarkan seluruh data yang dihasilkan, metode ini dapat digunakan untuk ini di masa akan datang. Ini biasanya kalimat di akhir untuk menceritakan kalau misalnya penelitian kita ini penting untuk di masa akan datang. Tadi ada kata-kata kuncinya, masa akan datang. Terus ada lagi juga teman-teman kalimat yang paling sering digunakan untuk menulis kesimpulan. Di awal kalimat biasanya ada inovasi baru, misalnya inovasi baru, pemanfaatan, misalnya daun sirih sebagai bahan dasar
pembuatan hand sanitizer telah dilakukan pada studi ini. Hasil yang diperoleh mengungkapkan seterusnya. Kemudian di akhir juga kita bisa dapat menjadi alternatif dalam mendukung bla bla bla. Nah, ini yang ketujuh, teman-teman, ini adalah kesimpulan dari mahasiswa S1 saya yang kemarin berhasil pergi PIMNAS di Bandung, di Universitas Padjadjaran Bandung. Dia melakukan penelitian di laboratorium, alhamdulillah selama 4 bulan. Kemudian di akhir kita bersama-sama dengan tim menulis artikel dan disubmit di Jurnal Internasional Terindeks Scopus Q2 dan alhamdulillah saat ini sudah masuk ke putaran pertama review dari reviewer dan sudah disubmit, belum ada jawaban lagi. Tapi ini contoh pembuatan kesimpulan dari mahasiswa tersebut. Jadi dia mengatakan kalau materi yang dihasilkan itu has the potential, jadi dia berpotensi untuk dikembangkan pada konversi biodiesel. Ada kata-kata kuncinya teman-teman, ada kata kunci for future, berarti untuk masa depan. Jadi artikel ilmiah yang disusun oleh mahasiswa ini menjelaskan bahwa hasil yang didapatkan ini akan bermanfaat di masa depan. Nah, di akhir mahasiswa tersebut menjelaskan kalau ternyata ada keterbatasan dari penelitiannya. Jadi future more, jadi lebih jauhnya lagi, ini dapat menjanjikan ke depannya untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus. Jadi dia mengakui kalau misalnya hasil penelitiannya itu belum maksimal, sehingga diungkapkan di akhir bahwa keterbatasan dari penelitiannya tersebut dapat ditingkatkan dengan bla 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 ini di akhirnya ini, seperti itu. Jadi tidak selamanya, jadi bagaimana teman-teman ketika kita menulis kesimpulan, itu sama dengan menjual kecap. Teman-teman paham kayaknya menjual kecap? Konsumsi kecap yang ada. Maksudnya menjual kecap kayak kita promosi gitu loh teman-teman, maksudnya kecap manis, enak, gurih dan sebagainya. Seperti jadi kita menjelaskan kelebihan-kelebihan dari penelitian kita, tetapi meskipun ada keterbatasan itu tidak apa-apa diungkapkan tanpa menjatuhkan hasil yang kita peroleh. Nah, ini contoh lagi penulisan ini kesimpulan. Jadi ini hasilnya teman-teman. Ini hasilnya ada tabel. Ini mengkaji bagaimana pengaruh setelah ini tanah liatnya ditambahkan dengan asam. Jadi tabel ini diringkas menjadi cukup di ini saja 55,13% menurun di 1,83%. Kemudian yang ini hasilnya ini yang gambarnya ini pembahasannya panjang sekali, tetapi diambil ringkasan saja bahwa mineral utama dalam tanah liat itu adalah kuarsa, kaolin, hematit, dan sebagainya. Terus selanjutnya, contohnya lagi ini. Ini yang tadi, yang pakai buah naga itu, ini. Tabelnya banyak sekali, di pembahasan dijelaskan ini satu-satu teman-teman, bahwa pada sampel ini, bagaimana karakteristiknya, tapi di kesimpulan, cukup mengambil range-nya saja, bahwa dari range ini yang terkecil hingga range yang terbesar. Seperti itu. Jadi cara membuat intisari-intisari. Kemudian ini, yang ini dibuat, ini dijelaskan satu-satu di pembahasan. Kenapa bisa ini meningkat, ini menurun, kemudian menurun dari sampel yang 1 sampai sampel yang keempat menurun, itu dijelaskan secara komprehensif di pembahasan, tetapi di kesimpulan, saya cukup mengambil saja range-nya dari 2,49 yang paling rendah sampai 2,74. Jadi diambil inti-inti pokoknya saja. Kemudian di bagian akhir kesimpulan, the overall study, jadi secara keseluruhan hasil penelitian dihasilkan menunjukkan bahwa material ini telah sukses dilakukan. Jadi itu juga dapat digunakan sebagai kata-kata kunci dalam membuat kesimpulan di bagian akhir. Jadi ada positif aspeknya di bagian akhir. Nah, sekarang kita masuk beberapa kesalahan dalam penulisan kesimpulan. Masih ada waktu, Pak Uzani? Masih ada, Ibu. Masih ada. Silakan. Okay. Ya. Jadi yang harus kita hindari yang pertama,
jangan menggunakan bahasa yang bertele-tele. Maksudnya sudah ngomongin A, terus kita sudah menjelaskan A-nya bla bla bla, kemudian kita kembali lagi ke B. Jadi kalau bisa kita ikuti saja alur dari batang tubuh pembahasan supaya lebih singkat dan terarah. Kemudian mengemukakan ide yang tidak dijelaskan dalam isi. Karena ada beberapa jurnal membahas tentang C di kesimpulan, tetapi tidak ditemukan di bagian pembahasan atau isinya. Itu pernah dilakukan oleh mahasiswa saya karena dibagi dua, datanya dibagi dua, kemudian dia copy paste kesimpulan dari skripsinya, ternyata di kesimpulan tersebut ada data yang tidak dimasukkan di pembahasan. Jadi itu sangat tidak boleh mengemukakan ide yang tidak dijelaskan dan isi. Kemudian menuliskan data berupa hasil statistik. Jadi sebenarnya bukan dikatakan tidak boleh mencantumkan data statistik dalam kesimpulan, tetapi hasil penelitian menyajikan hasil statistik bagian akhir. Jadi maksudnya gini, hasil olah data sebaiknya tidak dipaparkan pada bagian kesimpulan karena letaknya di bagian isi. Tetapi hasil statistik, kesimpulan dari hasil statistik atau misalnya intisari dari hasil pengolahan statistik misalnya berdasarkan uji BMT, maka terdapat pengaruh antara ini. Itu saja, tidak usah dijelaskan secara spesifik bahwa T hitungnya lebih besar daripada tabel dan segala macamnya, itu tidak usah tidak perlu dimasukkan di dalam kesimpulan. Jadi tidak hindari menuliskan data berupa hasil statistik. Nah, itu saja saya rasa untuk cara menulis kesimpulan. Ini saya sharing sedikit mungkin sudah dengan pemateri sebelumnya terkait beberapa tools yang bisa digunakan untuk menyusun manuskrip. Sudah pernah mungkin ya teman-teman? Bisa di-spill kembali Bu Eka. Saya ingatkan ya. Oke, ini Turnitin. Turnitin, teman-teman kalau Turnitin kan bisa berlangganan, biasa institusi ini. Teman-teman misalnya mau ini klinik jurnal, misalnya mau Turnitin, terus nggak ada Turnitinnya, bisa hubungi saya karena saya biasanya tugasnya kalau menulis artikel itu Turnitin. Kayak temannya nggak tahu sini ada Pak Nur Alam atau tidak karena katanya mau hadir Pak Musaini Pak Nur Alam. Biasanya Ya, tugas saya ada Bu. Ya. ada. Biasanya tugas saya itu Turnitin dan memparafrase. Nah, parafrase saya itu biasanya menggunakan Quillboard. Nah, ini teman-teman sangat-sangat membantu. Kenapa? Nanti kita coba, kalau masih ada waktu kita coba di website. Misalnya ini Quillboard, misalnya nama saya adalah Eka. Quillboard akan mengubah menjadi Eka adalah nama saya. Jadi tugas Quillboard ini adalah memparafrase. Karena apalagi ketika kita menulis artikel, biasanya kan ada titik jenuh. Jadi sisa kita copy paste jurnalnya ini jurnal A, kita masukkan ke tempat kita, itu pasti akan ternilai plagiat. Jadi kita biasanya teman-teman bisa menggunakan parafrase menggunakan Quillboard. Nah ini Grammarly, saya kira sudah sering digunakan sama teman-teman untuk grammar check-nya. Mendeley untuk penyusunan referensi atau daftar pustakanya. Nah ini Science Direct saya kira cuma di website untuk mencari trending topik yang sedang in sekarang di dunia. Kemudian, ini teman-teman kalau misalnya mau menulis manuskripnya sudah siap, kemudian bingung masukinnya di jurnal mana. Kita bisa menggunakan ini di Sinta. Kalau syarat lulusnya apa Pak Muzaini kalau untuk pasca sarjana Unismu? Kalau di pedomannya itu Bu, minimal Sinta 2, tapi masih ada perubahan-perubahan yang mengikuti untuk tren-tren ke depan Bu. Dia minimal Sinta 2 Pak Dek. Kalau S3 terindeks Scopus Bu, kalau S3. Ya, S3 terindeks Scopus ya. Ya, kalau karena sebenarnya kalau pengalaman saya kalau Sinta 2, saya pernah ada Sinta 2 saya tarik Pak Musa ini karena lama prosesnya biasanya. Ribet Bu ya. Betul. Iya. Jadi akhirnya masukkan di jurnal Indonesia yang terindeks Scopus Q3 kan sudah bisa dikatakan juga Sinta 2 katanya, Sinta 1 kalau kayak gitu. Nah, biasa teman-teman kalau mau mudah mencarinya itu biasanya menggunakan di website ini saja teman-teman. Di website Sinta, kemudian diklik ini jurnal, nanti masukkan saja misalnya tentang pendidikan,
fisika, sisa klik pendidikan fisika. Nanti akan muncul beberapa referensi jurnal yang bisa eee, calon, publisher jurnal yang bisa teman-teman gunakan untuk submit manuskripnya. Kemudian kalau misalnya, mau yang terindeks Scopus, jurnal internasionalnya, saya biasanya menggunakan ini teman-teman, saya juga dapat, ilmu pada saat mengikuti bootcamp, ternyata ada namanya Journal Finder. Jadi Journal Finder kita sisa memasukkan abstraknya kita, kemudian find jurnal. Nah, nanti itu akan muncul banyak jurnal-jurnal. Teman-teman bisa stalking, cari jurnal misalnya yang free APC, maksudnya tidak ada biaya publikasinya. Terus cari juga teman-teman triknya misalnya bisa cari yang kemungkinan keterimanya besar. Kalau bisa yang di atas 20%. Kalau misalnya kemungkinan keterimanya 5%, kalau saya langsung saja skip, kayak gitu. Iya. Kayak gitu. Nah itu saja dari saya. Saya kira jadi intinya kalau kita mau menulis manuskrip, banyaklah membaca. Tidak ada jalan pintas teman-teman menuju kesuksesan dalam penerbitan yang produktif kecuali kerja keras, banyak latihan dan kemauan untuk belajar dari kegagalan. Nah, kenapa saya ambil gambar ini, teman-teman? Jadi awal-awal saya menulis artikel, jujur, saya ditolak berkali-kali. Saya pertama kali menulis, tembaknya langsung Scopus Q2, ditolak. Kemudian masuk lagi, Q3 ditolak. Masuk lagi Scopus Q4 ditolak. Jadi akhirnya saya sering ikut workshop. Jadi ketika artikel saya ditolak, ini artikel ditolak bukanlah akhir dari segalanya. Betul-betul teman-teman rasanya kayak patah hati. Patah hati bagaimana ya? Saya sudah tidak tahu ini kita mau apain ini manuskrip supaya bisa publish. Tetapi sebenarnya dengan artikel kita ditolak, itu sebenarnya cambukan buat kita untuk harus terus belajar dan terus belajar. Jadi kita harus belajar dari kegagalan. Seperti saya, pengalaman saya itu ditolak 2022 ditolak berkali-kali, kemudian belajar-belajar, alhamdulillah 2023 ini saya lupa berapa ya, kalau bukan 4, 5, alhamdulillah 2023 kemarin ada 5 atau 4 ya artikel yang saya sebagai penulis pertama, alhamdulillah, itu karena saya belajar, makanya semoga ini kita masih sharing-sharing ilmu, karena saya juga ceritanya kalau anak kecil merangkak, berjalan, saya pun masih berjalan, belajar berjalan, belum berlari, beda dengan peneliti-peneliti yang lainnya yang sudah berlari yang dalam 1 tahun bisa menghasilkan artikel atau jurnal internasional 10 sampai 12 artikel yang terindeks Scopus. Oke, saya kira itu saja teman-teman sharing ilmu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jadi mungkin sisanya kita sharing-sharing ilmu saja ya, Pak Museni. Oke, baik. Terima kasih Bu Eka atas pemaparan Baik, Bu. luar biasa. Baik, Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa, sedikit saya informasikan bahwasannya pusat publikasi yang ada di Pasca Unismu Makassar itu sudah memetakan Bapak Ibu ya, sudah memetakan jurnal-jurnal yang ada di website Sinta. Jadi ada Sinta 1 sampai Sinta 6. Banyak bidang, ada bidang pendidikan, bidang ekonomi, bidang pendidikan agama Islam dan lain sebagainya. Nanti sekiranya Bapak Ibu teman-teman memerlukan referensi terkait dengan jurnal-jurnal tersebut, Bapak Ibu bisa ke lantai 2 Pasca atau bisa langsung mengirimkan pesan ke saya, nanti saya kirimkan filenya. Seperti itu Bapak Ibu ya, sehingga memudahkan Bapak Ibu untuk menelusuri jurnal-jurnal tujuan yang akan Bapak Ibu target. Kemudian kami juga di pusat publikasi ada namanya yang tadi disebutkan oleh Ibu Eka terkait dengan Turnitin, kami juga punya Bapak Ibu ya, sehingga nanti jika ada Bapak Ibu teman-teman mahasiswa yang ingin melakukan atau mengecek hasil plagiasi dari manuskrip Bapak Ibu, bisa dicek nanti di sini Bapak Ibu. Ini gratis Bapak Ibu, tidak dipungut biaya. Kurang apa lagi ini? Iya. Insya Allah juga nanti di pertengahan bulan akan ada klinik jurnal Bapak Ibu. Nah, iya. Teman-teman mahasiswa, jadi nanti pertemuannya akan secara offline. Insya Allah kita jadwalkan di pertengahan tahun lah, seperti itu. Karena
masih dirancang proses kegiatannya seperti itu. Baik Bapak Ibu, luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Eka terkait dengan penulisan kesimpulan, bagaimana trik, bagaimana hal-hal yang tidak boleh dilakukan dalam penulisan kesimpulan tersebut. Nah, dari persentase yang dilakukan oleh Ibu Eka, adakah yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin dibagikan terkait dengan pengalaman-pengalamannya dalam menulis kesimpulan? Saya persilakan kepada Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa untuk bertanya. Ya, silakan. Ada Pak Amri. Silakan Pak Amri. Ya, terima kasih Pak Dr. Musaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf agak terlambat masuk, jadi tidak full mengikuti presentase dari Ibu Eka. Kalau saya lihat dari background Ibu Eka ini basis kimia. Iya Pak. Kimia UNM Bu ya? Iya Pak, benar Pak. Ya, oke. Jadi saya mungkin sederhana pertanyaannya, karena seperti yang kita ketahui itu jenis-jenis penelitian kan ada kuantitatif, ada kualitatif, ada R&D ya, pengembangan, eksperimen, ya, termasuk penelitian tindakan dan lain sebagainya. Itu kira-kira menurut Ibu dalam menulis simpulan ini, kalau saya kan Ibu dari background matematika, beda 1 tahun jadi 4, Dr. Musaini ini senior saya. Selama ini saya melakukan penelitian kuantitatif, jadi simpulannya itu ya begitu-begitu. Jadi ini kira-kira dari berbagai jenis penelitian ini, apakah memang ada perbedaannya itu, misalkan di R&D, kuali, kuanti, dan sebagainya, itu ada memang aturannya dalam membuat simpulan dilihat dari background jenis penelitiannya, ataukah memang tergantung dari rumusan masalah saja, atau bagaimana Ibu kira-kira? Terima kasih sementara. Ya. Oke, terima kasih Pak Amri. Mungkin langsung saja Ibu Eka ya. Langsung saja Pak Musaini ya. Ya, silakan Bu Eka. Pertanyaannya ini kayak tentang penelitian pendidikan ya Pak Musaini. Jadi, oh ya, mohon maaf tadi saya kebetulan mahasiswa S3 pendidikan, jadi memang berhubungan dengan pendidikan. Terima kasih Bu. Silakan. Ya, terima kasih Pak Mutarang. Jadi saya itu sebenarnya dosen yang tidak berpendidikan ya Pak Musaini, karena latar belakang saya S1, S2 semuanya kimia murni. Jadi kebetulan suami saya juga pendidikan matematika, Pak Amri. Jadi saya kemarin sempat baca disertasinya, memang kok dalam menarik kesimpulan untuk yang riset-riset pendidikan sama sains itu memang sangat jauh berbeda. Tapi overall secara keseluruhan pasti sama Pak ya, menarik apa intisari atau pokok dari setiap bagian-bagian yang telah dibahas di bagian pembahasannya. Tapi untuk publikasi Pak, misalnya kita menulis artikel ilmiah, kalau bisa di awal kesimpulan itu ada kalimat yang bisa menarik pembaca, misalnya penelitian penelitian terkait ini yang pertama kali dilakukan telah berhasil ini berdasarkan data ini. Kemudian di bagian akhir kesimpulan Pak, yang seperti saya katakan tadi, kalau bisa ada kalau di abstrak katanya seperti selling point, sama dengan di kesimpulan. Jadi future aspect atau aspek yang terbaiknya yang ditunjukkan. Jadi berdasarkan seluruh data, maka misalnya metode pembelajaran ini dapat digunakan di masa akan datang terkait ini. Jadi kalau bisa, ya seperti saya katakan tadi, seperti menjual kecap, kita jelaskan kalau misalnya hasil penelitian kita dapatkan ini, entah itu kuantitatif, kualitatif, ataupun R&D, jadi adalah Pak nilai jualnya. Jadi overall sama Pak, kita meringkas, menulis intisari, tetapi kuncinya sebenarnya di awal kalimat kesimpulan dan di akhir. Sama dengan menulis abstrak, tetapi jangan sampai biasanya abstraknya, kalau mahasiswa yang S1 di UNM, biasanya abstraknya itu Pak yang di copy paste di kesimpulan. Nah itu yang biasanya editor jurnal atau reviewer yang kurang pasti langsung dikoreksi, please ini tolong direvisi abstraknya dan ininya, kalau bisa dicantumkan positif aspek positifnya, kemudian keberlanjutan dari penelitian yang telah dilakukan, seperti itu Pak Amri. Dan terima kasih banyak Bu. Terima kasih. Kebanyakannya itu
hasil analisisnya yang disimpan di kesimpulan, Bu ya. Ya, hasilnya Pak. Oke, baik, luar biasa. Ada selling point-nya artinya, Bu ya. Ya, Dengan kesimpulan tersebut. Nah, baik Bapak Ibu, ada pertanyaan yang lain? Silahkan. ya, silakan. Sharing ilmu atau mungkin ada yang pernah juga di reject. Nah, betul, ada pengalaman. Ya, Ibu Andi Aswani, Andi. silakan Bu Andi. Ya, terima kasih untuk kesempatannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga lambat bergabung, jadi tidak terlalu mengikuti materi yang Ibu jelaskan tadi. Yang saya mau tanyakan ini sebenarnya sih hanya redaksi dari kesimpulan. Umumnya kita menyusun kesimpulan bahwa berdasarkan hasil penelitian, ataukah kesimpulan yang diambil adalah bla 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 bla. Nah, itu kan cenderung kaku. Mungkin ada masukan atau bisa dicontohkan satu paragraf kepada kami menyusun kesimpulan yang menarik namun efektif. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Andi Aswani. Bu Andi Aswani, jangan khawatir Ibu Aswani ya. Kami punya rekamannya ini, nanti bisa diulang-ulang terkait dengan pemaparan yang disampaikan Ibu Eka. Tetapi Ibu Eka bisa menjawab langsung terkait dengan pertanyaan yang disampaikan Ibu Aswani. Silakan Bu Eka. Ya, saya tadi ada ya yang saya share di ini ya, di PPT. Saya share lagi ya Pak Muzani. Ya, silakan Ibu, silakan. Nah, ini Bu Andi. Nah, nih, kalau ini kan biasanya sudah umum ya Ibu ya, berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ini sudah umum. Jadi, biasanya kalau mau lebih keren lagi, ada seperti ini. Inovasi baru, misalnya inovasi baru, penggunaan metode ini pada proses pembelajaran ini telah dilakukan. Hasil yang diperoleh mengungkapkan. Itu sebagai contohnya Pak, Ibu. Terus, ini juga bagian akhirnya bisa dikatakan dapat menjadi alternatif atau misalnya dapat digunakan di masa depan. Terus ini juga bisa kata-kata yang umumnya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa. Jadi kalau bisa jangan langsung dikatakan Ibu, maksudnya kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini. Kalau bisa hindari kata-kata seperti itu. Kalau bisa yang menarik, ini ada saya cantumkan Ibu beberapa contoh-contoh kalimat yang biasa digunakan pada pembuatan kesimpulan. Ini yang nomor 7, ini yang sudah saya paparkan tadi, ini yang buat kesimpulan ini adalah mahasiswa saya. Ibu, dia mahasiswa S1, artikelnya di Jurnal Internasional Terindeks Scopus Q2. Ya kalau yang ini bagian awalnya itu sederhana, tapi di akhirnya yang memberikan positif aspek dari hasil penelitian. Jadi dia mengatakan bahwa hasil penelitiannya itu memiliki potensi untuk dikembangkan di masa akan datang. Seperti itu, Ibu. Gimana Ibu Aswani? Oke, Ibu Aswani. Ada yang ingin dikomentari kembali Bu Aswani terkait dengan penjelasan dari Ibu Eka setelah memaparkan banyak contoh-contoh yang bisa kita gunakan atau kalimat-kalimat yang bisa kita gunakan dalam pembuatan narasi kesimpulan tersebut ya. Seperti itu. Ya, terima kasih penjelasannya Bu. Ternyata sudah ada di materi. Saya ada seminit Bu. Iya. Untuk penelitian kuantitatif sendiri Bu, saya lanjut sedikit. Kan ada hasil pengujian hipotesis. Iya. Ada yang pernah saya dengar bahwa tidak boleh mencantumkan angka di kesimpulan. Ya. Bagaimana menurut Ibu? Apakah dibahas secara kalimat untuk mewakili angka tersebut, misalnya signifikansinya atau gimana? Waduh. Pendidikan lagi ya Pak Ustaz. Nah, saya nggak tahu ya Bu ya, saya kurang tahu masalah pendidikan bagaimana, tapi kalau misalnya kita yang ilmu sains mencantumkan angka di kesimpulan itu diperbolehkan. Jadi karena ada beberapa, saya nggak tahu gimana Pak Musa ini kalau pendidikan, apa boleh Pak? Oke, sedikit menjawab Bu ya terkait dengan pengalaman yang saya dalam proses penulisan terkait dengan jenis penelitian kuantitatif. Memang seperti yang disampaikan tadi Ibu Eka, bahwasannya hasil dari analisis pengujian hipotesis itu
sebaiknya jangan disimpan di kesimpulan. Ya. Sehingga kita hanya menuliskan selling point-nya saja, aspek-aspek positif dari apa yang kita analisis di pembahasan tersebut. Sehingga kita nanti itu hanya merangkum saja. Oh, seperti apa sih yang kan tadi ada metode penulisan secara korelasi. Kita bisa menghubungkan antara apa yang kita dapatkan di kesimpulan apalagi namanya di pembahasan itu kita bisa uraikan di kesimpulan. Sepengalaman saya memang sangat-sangat ketika menuliskan angka itu boleh, Bu. Tetapi menuliskan hasil analisis dari data yang Ibu telah analisis di kesimpulan itu sangat-sangat mengganggu, ya. Kenapa? Karena akan mengulang kembali pembahasan yang kita telah tuliskan di badan artikel tersebut. Sehingga di kesimpulan itu memang poin positif-positifnya saja yang kita tuliskan, kemudian kita lihat kembali apa sih yang menjadi pertanyaan penelitian dari apa yang Ibu tuliskan di awal kalimat di pendahuluan tersebut. Itu pengalaman dari saya terkait dengan penelitian. Jadi jangan dicantumkan Ibu data statistikanya. Tadi kan ada hindari. Jangan dicantumkan data statistiknya, kalau bisa ditarik saja kesimpulan berdasarkan hasil ininya. Gitu. Nah, biasa kebanyakan memang Bu Eka itu kalau di kesimpulan itu akan merangkum 2 aspek, Bu. Biasanya di abstraknya itu kembali dituliskan di kesimpulan, kemudian data-data hasil analisisnya itu mau juga dituliskan di kesimpulan. Jadi tidak seperti itu ya untuk biasanya itu editor jurnal itu sedikit terganggu itu. Kenapa? Karena menuliskan berulang-ulang apa yang telah dituliskan di atas, kemudian di badannya, kemudian nanti di akhirnya seperti itu. Baik, Ibu Aswani, ada lagi? Atau ada yang mau menanggapi atau mau bertanya terkait dengan pengalaman menulis kesimpulan ini, Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa? Saya pikir ini luar biasa sekali ya, pemaparan materi yang disampaikan oleh Ibu Eka terkait dengan penulisan kesimpulan ini, sehingga kita bisa mendapatkan informasi-informasi penting dalam proses penulisan tersebut. Sehingga memang Bapak Ibu yang menjadi poin penting di dalam menulis artikel kemudian editor itu yaitu jadi abstrak judulnya, abstraknya dan kesimpulannya. Jadi nanti kalau sudah kelihatan itu, nah baru masuk di pembahasannya seperti itu. Ya. Jadi memang kalau terkait dengan pengalaman-pengalaman seperti yang kemarin disampaikan, banyak cara dalam proses menulis artikel yang harus tembus, tetapi memang perlu kita pelajari juga apa sih yang diinginkan editor ya. Benar, jadi apa yang kita harus tahu juga apa yang diinginkan editor. Kalau editornya dibaca-baca artikelnya di jurnalnya, kemudian ternyata aspek ini yang paling penting. Jadi kita juga harus menuliskan dia ini di kesimpulannya ini harus kuat. Jadi kalau mau menulis ke jurnal tersebut ya kasih kuat juga kesimpulannya seperti itu. Jadi jangan lantas Bapak Ibu melihat secara umum. Jadi perlu juga cerdik dalam bagaimana melihat jurnal tujuan kita yang kita akan tuju. Seperti itu Bapak Ibu ya. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada kita tutup ini. Kayaknya ini yang penasaran juga ini Bu Mutiara. Ada yang mau disampaikan? Ya, silakan Bu Mutiara. Serius sekali Bu Mutiara ini. Ini mahasiswa S2 Bu. S2 pertama di Unisnu Makassar. Pendidikan Matematika. S2 pendidikan Matematika pertama. Angkatan pertama ini. Oh, gitu ya. Iya. Tapi syaratnya langsung Sinta 2 ya Pak Muzaini ya? Syaratnya langsung Sinta 2. Siap Bu. Sebenarnya lebih ini kalau misalnya presentasi di seminar internasional, luarannya misalnya proceeding terindeks Scopus. Bisa dibenarkan juga Bu. Iya. Oke, Pak Anto. Silakan Pak Anto. Baik Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya merupakan mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah. Yang ingin saya tanyakan itu Bu, apakah dalam menyusun kesimpulan itu kita dapat menuliskan juga novelty Bu atau kebaruan dari penelitian itu sendiri? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak
Atau, nah ini Bu, ada lagi. Oke. Apakah harus dituliskan kebaruan yang Iya. didapatkan tadi? Oke, terima kasih Pak Anto atau Di Anto gitu. Nah, kan tadi kita pas sharing bahwa untuk penulisan abstrak dengan kesimpulan itu memang sebenarnya sulit untuk dipisahkan. Jadi kalau di abstrak itu misalnya kita sudah melakukan bahwa penelitian ini pertama kali dilakukan mengenai ini. Nah, nanti di kesimpulannya bisa digunakan kata-kata inovasi baru mengenai ini. Jadi sebenarnya setiap reviewer itu ketika mereview jurnal, kemudian kita tidak mencantumkan misalnya novelty-nya atau inovasi dari artikel kita, pasti akan ditanyakan. Pasti akan diminta, tolong cantumkan di abstraknya atau di akhir dari paragraf. Jadi untuk mencantumkan novelty dari penelitian kita ataupun inovasinya, biasanya kita itu cantumkan di abstrak, ya kan, di abstrak ataupun di kesimpulan. Jadi sebenarnya kalau sudah dicantumkan di abstrak, mau dicantumkan lagi di kesimpulan, itu lebih bagus lagi. Nah, nanti biasanya di latar belakang tidak usah dicantumkan. Nah, tapi kalau misalnya di abstrak tidak ada, di kesimpulan tidak ada, berarti harus dicantumkan di bagian akhir dari pendahuluan. Pengalaman saya ketika ada komentar-komentar dari reviewer, di abstraknya saya tidak mengatakan kalau this is the first time atau the novelty of this research, tidak ada sama sekali saya cantumkan seperti itu diminta Pak Anto oleh reviewer bahwa apa inovasi atau novelty dari penelitian ini. Jadi kalau menurut saya misalnya dicantumkan di abstrak, dicantumkan juga di kesimpulan, itu tidak masalah, tapi kalau bisa dengan redaksi kalimat yang berbeda. Misalnya di abstrak dicantumkan penelitian terkait ini pertama kali dilakukan, kemudian yang di bagian bawah the innovations about, misalnya inovasi mengenai ini. Jadi berbeda ininya redaksinya. Kayak gitu mungkin Pak Uzaini. Gimana Pak? Oke, terima kasih Ibu Eka atas jawabannya. Masih ada Bapak Ibu satu lagi nih, belum kita akhiri. Biasanya juga tips dan triknya itu biasanya Bapak Ibu ya, kalau kita menulis artikel itu perlu banyak punya alasan Bapak Ibu ya, sehingga ada statement kita itu harus diikuti dengan alasan-alasan, sehingga memang banyak juga yang artikel-artikel atau manuskrip-manuskrip yang muncul itu terlalu kaku ya. Jadi ya poin ini kemudian tidak ada alasan yang mengikuti, sehingga memang banyak itu editor jurnal itu yang melihat tidak ada nilai positifnya dari apa yang dia tulis. Memang perlu Bapak Ibu ketika kita membuat statement perlu diikuti dengan statement alasan yang kuat untuk memperkuat statement kita. Seperti itu Bapak Ibu ya. Itu salah satu pengalaman yang pernah saya dapatkan terkait dengan penulisan manuskrip. Baik, Bapak Ibu, silahkan. Ada lagi teman-teman mahasiswa? Ya, bagian lain juga nggak apa-apa ya Pak. Ya, iya. Masalah pendahuluan, masalah. Ini maaf Ibu Eka, ini sudah lewat 9 menit ini. Nggak apa-apa Bu ya. Oke, masih ada Bapak Ibu? Teman-teman semua? Oh, tidak ada. Oke, kalau tidak ada kita cukupkan ya Bapak Ibu, teman-teman semua. Mudah-mudahan nanti kita ketemu di kegiatan lain. Ibu Eka Putri, saya atas nama Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Makassar mengucapkan banyak terima kasih Ibu Eka Putri sudah menyempatkan waktunya untuk sharing pengalaman dalam proses penulisan kesimpulan ini. Mudah-mudahan Ibu Eka kita ketemu secara offline nanti Ibu Eka. Amin. Bisa membersamai juga Bapak Ibu teman-teman mahasiswa di Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Makassar dalam proses penulisan artikel. Insya Allah Bu Eka kita akan melaksanakan klinik jurnal di pertengahan bulan tahun ini. Bukan, maksudnya di bulan 6. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa bertemu Ibu Eka secara offline nanti. Ada juga nanti pemateri-pemateri yang lain. Kita akan jadwalkan itu 2 hari. Mudah-mudahan ini juga efektif sehingga apa yang kami targetkan untuk teman-teman mahasiswa di program Pasca Sarjana Unismu ini bisa budaya akademiknya tinggi, kemudian dalam proses
penerbitan artikel juga maksimal seperti itu, karena memang di pedoman akademik kami Ibu Eka, untuk S2 itu minimal Sinta 2, untuk S3 itu terindeks Scopus. Saya pikir kalau terindeks Scopusnya itu bisa Q4, Q3 dan lain sebagainya. Ini masih sementara diramu untuk proses apalagi namanya penetapannya, tapi masih akan tetap melaksanakan proses kegiatan-kegiatan dulu seperti ini, sehingga kedepannya apa yang kita targetkan ini bisa tercapai. Seperti itu Ibu Eka dari kami. Ucapan terima kasih banyak Ibu Eka, terima kasih banyak. Pak Muzaini, teman-teman semuanya, makasih. Ya, oke. Baik, Bapak. Iya, baik Bapak Ibu, saya pikir kegiatan ini berakhir dengan ucapan alhamdulillah. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini berkah dan menjadi motivasi buat Bapak Ibu teman-teman semua dalam menyiapkan manuskripnya, Ya. hingga nantinya bisa diterbitkan di jurnal, apakah dia jurnal Sinta atau jurnal terindeks Scopus. Ini juga yang kami sempat ramu Bapak Ibu teman-teman mahasiswa, nanti juga akan ada persyaratan terkait dengan seperti yang disampaikan Ibu Eka tadi, presentase apalagi namanya, ikuti conference atau proceeding terindeks Scopus. Ini memang masih ramuan untuk teman-teman mahasiswa di S3 Bapak Ibu ya, yang paling gencar ini ya S3 pendidikan agama, seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Ibu teman-teman semua atas perhatiannya. Insya Allah kegiatan kita akan ada lagi di bulan 3 di bulan 3 ya. Kalau terlalu sering juga berkegiatan juga bosan juga Bapak Ibu. Karena ini 6 seri Bu Eka, jadi mulai dari bulan 9 harusnya selesai kemarin di bulan 12, akan tetapi banyak kendala juga waktu yang kami tidak bisa apalagi manage dengan baik, sehingga sampai lari ke bulan 1. Saya pikir itu Bapak Ibu. Terima kasih Bu Eka, terima kasih Bapak Ibu teman-teman mahasiswa. Kita ketemu di bulan 3 kembali untuk kegiatan serial webinar ini. Nanti saya juga akan mengemas seperti apa agar efektif. Mudah-mudahan apa yang saya rancang kemarin 3 bulan ini mudah-mudahan bisa berefek, dan Bapak Ibu teman-teman semua bisa mendapatkan informasi lah, setidaknya mendapatkan informasi dulu, kemudian nanti action lah untuk menyiapkan manuskripnya. Seperti itu Bapak Ibu teman-teman semua, Ibu Eka, saya akhiri dengan ucapan billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Eka, nanti menyusul. Ya. Menulis Bapak Ibu, menulis. Ya, siap. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Yunis mau gimana Pak Musa ini? Ada ini juga, ada reward kalau menulis. Ada Ibu, untuk mahasiswa ada, untuk dosen juga ada. Wah, keren, lebih keren berarti daripada UNS. Ada reward ya, ada reward untuk menulis kalau kolaborasi dengan dosen pembimbingnya Bu Eka. Oh, Masya Allah, keren. Ya, berarti bisa dong sebenarnya Pak Musa ini ya, kolaborasi. Tapi sayangnya saya sains, Pak Musa ini mungkin pendidikan. Soalnya belum ada sains di sini Bu. Oh, yang ada pendidikan semua, tapi kimianya malah pendidikan yang tidak ada Bu. Oh, kimia justru murni Pak yang di sana ya?